Dari Anas bin Malik, utlubul ilma walau bisin. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Baihaqi. Nabi Muhammad memerintahkan pengikutnya untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Nabi Muhammad sendiri lahir di 10 tahun terakhir periode 6 dinasti Cina runtuh. Kemudian dinasti Sui menggantikannya. Serta di timeline akhir masa hidup Nabi Muhammad SAW sendiri ada di era dinasti Tang. Pada saat itu ribuan tahun sudah Cina dan Romawi mengenal perdagangan jalur sutra. Orang-orang Arab yang berdagang di Syam yang pada saat itu adalah koloni Bizantium atau Romawi Timur mengenal kertas yang merupakan produk Cina sebagai komoditas termahal saat itu. Termasuk Nabi Muhammad sendiri mengetahui hal-hal tersebut dari kalangan pedagang. Pada saat orang-orang Arab pada saat itu baru mengenal kulit hewan dan juga pelepah kurma sebagai media untuk menulis aksara mereka, orang-orang Cina telah memperkenalkan dan menciptakan kertas pada saat itu. Begitu maju kan. Orang Arab mengenal Cina sebagai suatu negeri yang sangat maju di timur jauh. Hingga karena itulah Nabi Muhammad sendiri pernah berkata demikian, karena beliau tahu jika Cina adalah pusat dari segala hal yang sekarang kita sebut dengan advance atau kemajuan. Teknologi pertaniannya sangat maju, penguasanya stabil, dan rakyatnya makmur. Beliau sendiri tentu membandingkannya dengan tanah kelahirannya dari banyak cerita-cerita antar pedagang di Syam dulu. Jika ingin mencari kemajuan, datanglah ke negeri Cina, kata mereka kan. Sementara di Asia sendiri yang saat itu masih banyak terkebelakang, Cina dan dinasti Tang sendiri dikenal sebagai peradaban yang telah 100 tahun lebih maju. Bayangkan, di banyak wilayah di Asia Tenggara pada saat itu masih berpelan-pelan, masih terkebelakang, masih primitif dan lain-lain. Kapal-kapal dinasti Tang menguasai perdagangan di seluruh samudra kecil yang di belakangan hari akan dikenal sebagai Laut Cina Selatan. Di Indochina, Champa dan kerajaan Ayutthaya belum berdiri. Semenanjung Malaya masih dihuni suku-suku pedalaman. Sementara di Nusantara, kerajaan Tarumanegara, Kalingga, Sriwijaya, dan Kutai baru saja mulai berdiri di era-era akhir kematian Nabi Muhammad SAW. Artinya di situ Cina bukan hanya menjadi negeri yang disegani oleh orang-orang di Jazirah Arab yang baru saja mendapatkan cahayanya kan tentu saja dengan kelahiran Nabi Muhammad dan ajaran-ajarannya yang sangat egosentris. Namun juga pada saat itu Cina juga menjadi benchmark bagi kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara untuk berdiri. Berdasarkan hadis di atas pula, sahabat Nabi Muhammad, salah satu dari 10 orang dari Darul Arqam yang dijamin masuk surga, salah satu panglima perang yang di kemudian hari menduduki kota Ctesiphon, ibu kota dari Sasanid Persia, yang orang Arab biasa menyebutnya Madain. Dia menjelajah dan menyebarkan Islam sampai ke negeri Cina pasca penaklukan Persia tadi. Orang-orang dinasti Tang saat itu yang merupakan masyarakat yang paling beradab di benua Asia ternyata punya jiwa yang besar dan tiada taranya. Mereka menerima dengan tangan terbuka dakwah Islam tersebut. Kendati Islam hanya berasal dari negeri-negeri orang-orang nomaden padang pasir, mungkin mereka segan. Mungkinlah mereka itu segan karena saat itu kan orang Arab yang dikenal sebagai bangsa yang nomaden dan juga cukup terkebelakang di padang pasir ternyata bisa menghapus kekaisaran Persia dari muka bumi. Ya, tentu saja segan kan, super power kok pada saat itu Persia. Perlu diingat jika di masa lalu Cina dan Persia adalah dua negara superpower. Meskipun Cina sendiri jauh lebih maju dan punya falsafah Konfusianisme yang jauh lebih advance dalam segi ilmu pengetahuan, mereka tetap memperbolehkan orang Cina manapun menjadi mualaf. Karena sejatinya ya Islam dan Konfusianisme berbicara tentang hal yang sama, tentang kesetaraan manusia kan tentu saja. Di akhir hidupnya saat dimakamkan di kota Guangzhou, dan yang mungkin akan selalu ditulis dengan tinta buram dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, sebenarnya orang-orang Cina termasuk salah satu dari bangsa yang turut menyebarkan Islam di Nusantara.
salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Nusantara yang berasal dari negeri Cina adalah Laksamana Cheng Ho. Beliau berasal dari dinasti Ming. Beberapa ratus tahun kemudian ada gitu. Jadi mungkin hadis yang barusan dikatakan oleh Nabi Muhammad tersebut itu memprediksi hal yang faktual, dan mungkin sampai saat ini pun kita lihat bahwasanya Cina ini adalah sebuah negara yang apapun bisa diraih di sana kan. Mereka cepat dalam hal mempelajari sesuatu lalu mengaplikasikannya dan membuat barang tiru amati modifikasi kan. Nah, hebatnya orang Cina kan. Nah, mungkin itu segelintir sejarah yang terburamkan